Tapi pun ya, balik lagi ke channel ini. Gue berharap kalian semua gak bosan-bosan untuk menonton ya. Terkadang ekspektasi tidak sesuai realita, atau yang indah belum tentu indah. Mungkin itu yang bisa kita gambarkan dalam film kali ini. Apa kalian penasaran? Ya harus dong. Siapkan cemilan kalian karena film akan dimulai dari sekarang. Terlihat ada sepasang sejoli yang sedang menunggu kapal. Mereka adalah Taylor dan Margot, bukan Maggots ya. Mereka akan dinner di sebuah restoran. Taylor mengeluarkan kocek sebuah 1.500 USD per orang untuk melakukan dinner di restoran tersebut. Buset, mau makan jam Rolex kayaknya tuh orang. Ada banyak juga orang yang pergi ke restoran itu, dari 3 sahabat sukses, aktor, dan juga kritikus makanan. Wah, ini sih restoran mehong kayaknya. Saat di perjalanan, Taylor dan Margot mendapatkan hidangan kerang yang dikasih telur kodok di atasnya. Yang namanya sih keren, emulasi mignonet. Mereka memakannya. Margot sih biasa saja, tapi si Taylor sangat excited dalam mencicipinya. Ia merasakan rasa telur kodok tersebut mempunyai rasa yang seimbang dengan finishing yang cantik. Kayaknya si Taylor ini safe. Perjalanan berlanjut, akhirnya mereka sampai di restoran dalam sebuah pulau itu. Akan tetapi ada sebuah insiden yang tidak mengenakan. Westervelt? Ia menjelaskan kepada pelayan bahwa Margot menggantikan orang yang bersangkutan. Acara dimulai dengan tur di pulau tersebut. Mereka mengelilingi pulau itu dari melihat penangkapan kerang yang fresh, pengasapan daging, tumbuhan dan sayuran yang langsung diproduksi restoran tersebut dengan teknik yang mereka miliki tentunya. Saat jalan ke restoran, si Taylor melihat satu rumah dan menanyakan kepada pelayan. Dan tentu saja dijawab oleh pelayan. Saat mereka memasuki ruang restoran, mereka disajikan tontonan para chef yang sedang meracik makanan. Mereka diperbolehkan untuk menonton chef dari dekat, tapi dilarang memfoto hidangan karena hidangan tersebut adalah hak cipta dari restoran itu. Rupanya pengetahuan Taylor dengan makanan sangat membanggakan. Ia mengetahui apa yang sedang dibuat chef dan menjelaskan bagian-bagian makanan yang sedang dibuat kepada Margot sang kekasih. Ya, karena Taylor banyak bacot, ia disuruh duduk di kursinya oleh sang chef. Terlihat pelayan tur sedang berbicara kepada kepala chef dan melihat ke arah Taylor dan Margot. Tidak lama hidangan pencuci mulut pun datang. Buset dah, bayar mahal malah disuruh makan cengkokan. Semua orang mulai memakan hidangannya dan si Taylor diam-diam memotret makanan tersebut yang notabene tidak boleh dipotret. Tapi lagi-lagi Margot mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Si Taylor tidak menghiraukannya, dia asik mencicipi hidangan tersebut. Ya, saking ala-ala chef lah. Margot pun menanyakan, kenapa Taylor menyukai makanan. Taylor menjelaskan, sebelum hidangan pertama, sang kepala chef melakukan perkenalan. Ia bernama Julian dan restoran tersebut bernama Hawthorne. Julian menjelaskan kepada semua orang, jangan datang untuk makan. Untuk apa dong? Lihat aja gitu. Karena hidangan itu lebih istimewa daripada sekadar dimakan dan jadi Para pengunjung harus menikmati rasanya, bukan makan buat kenyang. Lah, kalau Mimin sih pasti mau makan buat kenyang. Selanjutnya hidangan pertama. Dan ini penampakannya. Hidangan ini komponennya adalah batu. Iya, batu pantai dan tumbuhan sekitaran pantai dan dikasih secuil kerang yang tadi dipanen. Saat sedang menjelaskan, si Taylor, kita panggil Taylor aja ya, asik menjelaskan ke Margot. Jelas membuat chef menegurnya yang dilanjutkan dengan penjelasan chef. Si Taylor ini malah nangis karena kata-kata chef menurutnya sangat indah. Padahal makanan itu isinya batu doang sama rumput laut. Lebay emang. Margot mencoba mencairkan suasana dengan berbicara kepada si Taylor, tapi si Taylor langsung memotongnya.
Margot menenangkannya dengan berkata, "Kau adalah customer, kau membayar untuk dilayani. Tidak penting apakah dia menyukaimu atau tidak." Suasana di tempat itu masih tenang-tenang aja, sampai di saat chef menghidangkan hidangan kedua, yang berkonsep absurd, makanan roti tanpa roti. Nah lo, bingung kan? Ya jelas, sekilas kita bisa melihat hidangan tersebut isinya saus doang. Sontak membuat hadirin di sana merasa aneh, dan pengkritik makanan melihat bahwa salah satu saus yang ada di situ pecah. Seperti yang kita tahu, saus itu diaduk agar pencampuran sempurna dari komposisi komponen yang dimasukkan tercampur rata dan mempunyai nilai elastisitas yang sesuai prosedur. Kayaknya sih gitu. Sama halnya seperti Margot, ia merasa aneh dengan hidangan itu. Akan tetapi setelah dengan jiwa chefnya berkata, Overarching theme of the entire meal is going to be, you won't know till the "Iya, si paling chef." Kita sebut aja itu si paling chef. Si Margot biasa makan di restoran di mana ia memesan makanan yang dihidangkan makanan. Iya, sama kayak Mimin. Di restoran Padang biasanya kita beli telur ya dikasih telur gitu. Terlihat di sisi lain ada 3 sahabat sukses meminta agar diberi roti, tapi ditolak oleh pelayan. 3 sahabat ini mengancam dengan memberitahu bahwa mereka bekerja di perusahaan ternama dan satu tim dengan sang pemodal restoran. Akan tetapi tetap saja ditolak. Dan sebelum pelayan pergi, ia membisikkan salah satu sahabat itu begini, Less than you desire and more than you deserve. tentu saja membuat orang itu bingung dengan maksud sang pelayan. Kita balik lagi ya, karena Margot nggak mau makan, si paling chef mengambil makanannya untuk menghabiskannya. Di saat ngambil, ia nggak sengaja nyenggol gelas dan membuat semua orang kaget. Nggak hati-hati ini orang. Kepala koki menghampirinya, bukan bertanya kepada si paling chef. Ia bertanya kepada Margot, kenapa ia tidak memakannya. Margot yang menjawab bahwa di situ tidak ada makanan, wong cuman ada saus. Kepala koki mengatakan bahwa hidangan itu adalah makanan. Margot mengelak, mereka masih banyak makanan lain, ia takut akan kekenyangan. Kepala koki berkata lagi bahwa porsi itu tidak mengenyangkan. Akhirnya kepala koki meninggalkannya. Tanpa disangka si paling chef menyindir Margot karena ia membuatnya malu. Iya sih, aturan sih, cicipin aja gitu ya. Toh saus kan gak bakal kenyang juga. Selagi menunggu hidangan berikutnya, Margot curi-curi pandang ke belakang tempat kakek nenek ini berada. Sontak sang istri bertanya kepada sang suami bahwa perempuan di sana sering melihat ke sini. Sang suami marah, menyuruh agar sang istri untuk tidak ngurusin urusan orang. Waktunya hidangan ketiga. Hidangan ini buat Mimin sangat menggoda karena daging panggang ya, atau steak. Juicy-nya parah kayaknya. Tapi yang membanggungkan adalah taco. Tahu taco? Taco adalah roti Meksiko ya, yang sejenis tortilla kebab. Yang Mimin pikirin bukannya dikasih di menu kedua, tapi malah roti digabung daging. Konsepnya mungkin Arabian kebab ya. Hidangan ini berkonsep kenangan. Kepala chef berkata mungkin hidangan ini akan membangkitkan kenangan mereka yang hadir. Tanpa disangka, kulit taco itu ada gambarnya. Dan gambar itu adalah pengalaman-pengalaman pada masing-masing tamu yang hadir. Sang pengkritik makanan mendapatkan gambar restoran yang dulu ia pernah kritik. Si paling chef dapat gambar saat sedang memotong makanan di restoran itu. Sang artis mendapat gambar film yang dulu ia bintangi. Dan kakek nenek ini mendapatkan gambar kakek yang sedang bersama perempuan lain. Ya jelas disangkal oleh sang kakek bahwa itu hanya lelucon. Yang paling parah, 3 sekawan sukses ini mereka mendapatkan gambar tentang data keuangan yang mereka gelapkan. 3 sekawan sukses langsung memanggil pelayan tersebut. Akan tetapi penjelasan pelayan itu menjengkelkan. I'm sorry, but chef never reveals 3 sekawan itu memikirkan bahwa mereka hanya bawahan, jadi mereka akan tetap aman. Oh, sukses karena korup ya. Nah itu kalau masih muda suksesnya kelewatan, kalau nggak korupsi ya main binotot. Hahaha, canda korup. Murah banget. Kita balik lagi pada kedua sejoli yang lagi dinner. Si paling chef melihat gambar itu merasa bersalah dan beranggapan kepala chef tidak menyukainya dan bertanya pada Margot dengan sedih apa sebaiknya ia meminta maaf kepada koki itu. Margot yang melihat itu jelas tidak terima dan memanggil pelayan untuk komplain menanyakan apa maksud gambar di taco tersebut.
Si paling chef malah marah dan mengatakan Margot seperti anak kecil dan menyuruhnya untuk diam. Karena si paling chef yang membayar, ia meminta Margot agar tidak ikut campur dengan urusannya. Margot yang kesal meninggalkan si paling chef. Saat sedang menuju ke pintu perak, ia diberhentikan pelayan dan pelayan menanyainya mau kemana. Margot mengatakan ia ingin ke kamar mandi dan diberitahu pelayan lokasi kamar mandi tersebut. Saat sedang asam menghudut di kamar mandi, tiba-tiba kepala chef masuk dan mengunci kamar mandi. Rupanya kepala chef mau menanyakan kenapa Margot tidak memakan semua makanan yang disajikan itu, dan itu menyakiti dirinya sebagai chef. Margot beralasan bahwa ia tidak lapar, dan kepala chef menanyakan lagi. Ia bertanya lagi dari mana asalnya. Margot menjawab dari Grand Island. Mimin gak tahu itu di mana. Ia mengatakan bahwa seharusnya Margot tidak di sini dan membiarkan Margot pergi dari WC itu. Sampai di sini semua hidangan baik-baik saja. Tanpa disangka hidangan keempat mendapatkan demonstrasi dari asisten koki yang menciptakan resep makanan berikut yang bernama kekacauan. Tapi ternyata demonstrasi tersebut adalah tindakan bunuh diri dari asisten koki. Sontak membuat kegaduhan di restoran itu. Salah satu tamu ingin pulang, akan tetapi ia ditahan oleh pelayan dan jarinya dipotong. Please hold still. Semua itu membuat para tamu semakin histeris, tapi si paling chef malah biasa aja, asik gitu sama dunia makanannya sendiri. Margot dipanggil oleh kepala koki. Kepala koki menanyakan bahwa Margot berdiri di mana? Berdiri untuk chef atau berdiri di para tamu? Margot berkata, jika aku memilih kalian, apakah aku akan hidup? Dan dijawab, That you live, no. kepala koki memberi waktu Margot berpikir sampai hidangan selanjutnya disajikan dan menyuruh Margot untuk duduk. Sesampai di meja, saat sedang bingung dan memikirkan apa yang akan terjadi, si paling chef malah ngedumel ke Margot dan mengatakan bahwa ini tidak adil. Jika Margot dipanggil untuk mencicipi makanan dapur, seharusnya ia yang mendapatkan itu. Nyicip pala bapak kau. Dia lagi diancam, dede. Menunggu hidangan berikutnya, ada demonstrasi yang membuat para tamu sangat ketakutan. Demonstrasi tersebut adalah menenggelamkan sang pemodal saham restoran, yaitu yang setim dengan 3 sekawan tadi. Kepala chef mengatakan agar para pelanggan memejamkan matanya dan mendengarkan kebisingan dan seketika menjadi tenang dan damai. Yang gak habis pikir nih, si paling chef ngikutin kata-kata chef tersebut. Mungkin dia melihat itu hanya pertunjukan dari restoran mungkin ya. Dan waktu Margot habis, ia dipanggil ke dalam ruangan kepala chef. Kepala koki yang sudah tahu identitas Margot berbincang kepadanya. Karena Margot bukan bagian rencana, kepala koki mulai mempercayai Margot. Setelah itu, sang koki menyuruh para tamu yang tegang untuk keluar dan menghirup udara segar. Rupanya, ia telah mempersiapkan game kepada para pria. Para pria disuruh untuk melarikan diri. Dalam waktu 45 detik, para staf akan mengejar dan menangkap mereka. Mereka berlarian. Ya, ada yang ke hutan, ada yang ke pantai sambil membawa perahu, dan pada akhirnya mereka tetap tertangkap juga. Saat ingin melanjutkan menu berikutnya, kepala chef datang kepada si teller. Ia berkata kepada si teller bahwa si teller ini punya bakat di bidang kuliner dan mengangkat si teller menjadi chef di sana. Akan tetapi, saat sedang peresmian chef, kepala koki menyuruh si teller untuk demonstrasi memasak dan dilihat oleh semua orang dan chef di sana. Dan rupanya si teller ini nggak bisa masak. Protein? Kepala koki yang mencicipinya mengatakan bahwa makanan si teller. Bad. Si teller mendengar itu langsung pergi ke belakang. Kepala chef memanggil Margot lagi dan menyuruhnya mengambil tong di tempat daging asap, karena tong itu adalah bagian dari menu berikutnya. Saat sedang ingin pergi untuk mengambil tong, Margot melihat rupanya si paling teller itu bunuh diri dalam suatu ruangan. Mungkin kena mental kali ya. Dia tidak menghiraukannya. Ia langsung pergi dari ruangan restoran tersebut. Bukannya pergi ke tempat daging, ia memasuki rumah kepala chef. Tiba-tiba, pelayan wanita
menghampirinya dan menyerang Margot dengan pisau. Terjadilah pergelutan antara wanita barbar. Pada akhirnya Margot berhasil membunuh pelayan tersebut. Ia memasuki pintu perak yang ada di rumah itu dan melihat sejarah kepala koki yang kepala koki pajang pada frame foto. Saat melihat-lihat, matanya tertuju ke satu piala penghargaan. Ternyata itu adalah penghargaan kepala koki saat ia masih muda sebagai pegawai teladan dalam hamburger dari perusahaan Howie. Ia melihat ada radio dan mencoba menghubungi polisi. Setelah itu, ia memasuki ruangan restoran. Saat sedang duduk, kepala koki mendekati Margot dan bercerita kepadanya. Ia adalah monster karena ia seorang chef. Tangannya terkena abses, yaitu penebalan kulit. Jadi ia bisa membawa hot plate ke meja customer tanpa pelindung dan tidak terluka sama sekali. Saat asik cerita, ada seorang polisi patroli menghampiri. Polisi itu yang ditelepon oleh Margot. Saat polisi menodongkan pistol membuat para tamu teriak gembira dan meminta tolong. Tanpa diduga, Thank you, Dale. Thank you. kepala koki itu mengatakan bahwa Margot mengkhianatinya dan Margot adalah orang pemakan dan bukan berpihak kepadanya. Rupanya, kepala koki ingin memasak masakan yang karyanya dinikmati, bukan hanya untuk dimakan. Makanya, pada malam hari ini, dia akan membuat mahakarya terbesar yang bukan hanya dinikmati tapi tercantum dalam sejarah. Saat hidangan terakhir sedang dibuat, para tamu sudah pasrah akan kehidupan mereka yang sebentar lagi akan berakhir. Tetapi Margot berpikir, karena kata-kata sang koki membuat dia mempunyai ide. Ia komplain terhadap kepala koki bahwa makanannya tidak membuatnya kenyang dan ia sangat kelaparan. Kepala koki menanyakan Margot menginginkan apa. Margot berpikir bahwa pencapaian pertama kepala koki adalah pegawai teladan toko hamburger. Makanya ia memilih menu hamburger. Kepala koki mengatakan bahwa hamburger mempunyai harga 9,9 USD. Oke, pesan satu, Mang. Disaut oleh Margot. Benar saja, saat memasak burger, kepala koki senyum-senyum sendiri ya. Itu mengingatkannya pada masa-masa merintisnya. Itu membuat kepala koki linglung saat menyajikan burger ke Margot. Margot yang mencicipinya mengatakan bahwa ini burger yang sangat enak. Ia mengatakan, bolehkah ia untuk membungkusnya? Kepala koki mengiyakannya dan membungkus makanannya. Margot langsung membayar burger itu dan pergi menaiki kapal. Akhirnya menu terakhir dibuat. Mereka menaburkan bubuk roti di mana-mana. Memakaikan para tamu pakaian marshmallow dan topi coklat. Tidak lupa, para chef dan pelayan menaburkan alkohol sebagai perasa ke semua ruangan. Ini adalah hidangan terakhir yang dinamakan the s'more, yang artinya pensucian, yang menyucikan semua bagian-bagian yang kotor. Kepala chef atau kepala koki mengambil arang dan menjatuhkan ke dalam hidangan terakhir. Diikuti oleh para koki lain yang menyalakan kompor yang sangat besar sehingga terjadi sebuah ledakan yang dilihat oleh Margot dari kapal. Gimana filmnya ya? Semoga dapat menemani hari kalian ya. Dan Mimin berharap kalian akan selalu sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen agar channel ini terus berkembang. Jika ada kesalahan, Mimin minta agar diberi saran dan tulis di kolom komentar. Terima kasih.